Kampung gua udah pasang layar tuh. Mana? Di mana? Begitu. Ini di mana? Di kebun. Kebun. Majelis. Ada majlis itu. Nggak ada rumputnya majlis itu. Yang rumah sebelah sananya, yang depan. Mau nenek. Udah nembak. Udah. Tetalu apa tetalu? Apa? Bentar lagi kita mulai tetalu. Pakai fokus. Waktu lawan Arab Saudi itu, rame banget. Menang sih. Ayo. Buat mandor ada. Oh, telepon Habis juga. ada no. Orang mau Sekarang jawab. ketemu di depan. Siapa? Oh no, biasa. My friend. Oh, maafin. Wah, ini. Dah, Nat baca Nat. Nungguin lu doang sih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita membaca kitab karangan guru kita yaitu Misbahuz Zulam. Sore hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita. Ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslimin man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Diriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula witir itu adalah hak di atas tiap-tiap seorang muslim. Siapa orang yang menyukai bahwa ia melakukan sholat witir dengan 5 rakaat, maka lakukanlah. Maka siapa orang yang menyukai bahwa melakukan sholat witir 3 rakaat, maka lakukanlah. Dan siapa orang yang menyukai bahwa ia melakukan sholat witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Rawahul arba'atu illa at-Tirmiziyya. Meriwayatkannya oleh imam yang 4 kecuali Imam Tirmizi. Wa sahahahu Ibnu Hibbana, dan mensahihkannya oleh Ibnu Hibban. Wa rajjahan Nasa'i waqfahu, dan mentarjihnya oleh Imam An-Nasai oleh mauqufnya. Jadi hadis riwayat dari Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah qala al-witru haqqun ala kulli muslimin. Nah, ini disebut muslimin di sini. Nah, itu muslimatin ngikut, ya, muslimatinnya ngikut. Nah, karena bisa aja kalau sholat itu cuman buat muslimin bisa aja, perempuan kagak, kayak sholat Jumat, ya kan, cuman buat laki-laki. Jadi di sini muslimin jangan diartiin berarti sholat witir itu cuma buat laki-laki doang, kagak. Perempuan juga masuk. Apa dalilnya? Nabi bangunin Aisyah suruh sholat witir. Nabi bangunin Kumi autiri, ya, bangunlah kamu autiri, sholat witir lah. Mereka kan Aisyah disuruh sholat witir. Ya. Berarti di sini walaupun kata-katanya muslimin, tapi masuk pula muslimatin. Nah, hakun di situ maknanya wajibun, wajib. Tapi di sini pas ada kata-kata man ahaba, siapa yang suka, nah itu menunjukkan dia kagak wajib. Ya, iya. Masa kalau emang kita dimaknain wajib tuh siapa yang suka sholat segini silakan. Nah, segini berarti tunjukin apa? Kagak wajib. Karena kalau sholat wajib pasti rokaatnya udah apa? Udah tertentu. Ini harus segini, nggak bisa mana suka begitu loh. Jadi pas ada kata-kata man ahaba, ya berarti hakun di sini nggak bisa kita maknain wajib. Iya. Kalau lawanannya kan berarti ada yang nggak suka ya. Siapa yang nggak suka ya jangan sholat. Siapa yang nggak suka jangan sholat. Iya.
Tapi karena di sini kata-katanya hakun ya berarti walaupun di sini kagak wajib ya cuma hampir kayak apa? Hampir kayak wajib gitu loh. Makanya witir tuh orang disuruh banget dah. Ya, kalau emang nggak bisa 3 ya 1. Ya. Jadi disuruh banget orang itu suruh sholat witir. Bahkan ada pendapat Imam Ahmad di sana orang yang selalu ninggalin sholat witir tuh syahadahnya nggak diterima. Kalau dia sering ninggalin sholat apa? Sholat witir. Ya, berarti kan dia dianggap orang yang su gitu loh, orang yang jelek perilakunya. Makanya kesaksiannya kagak diterima. Lalu di sini hadis ini rawahul arba'ah ila at-Tirmizi wa sahahahu Ibnu Hibban wa rajahan Nasa'i waqfahu. Ya, Imam Nasa'i menganggap hadis ini mauquf. Jadi enggak sampai ke Rasulullah. Cuma sampai ke mana? Cuma sampai ke Abi Ayyub Al-Ansori, mauquf. Tapi walaupun mauquf, dia tuh sama aja hukumnya hukum marfu. Ya karena Abi Ayyub Al-Ansori enggak mungkin lah ngomong sholat ini hak, sholat ini kagak hak, sholat ini wajib, sholat ini nggak wajib, nggak mungkin. Ya pasti Abi Ayyub Al-Ansori dapatnya dari siapa? Ya dari Rasulullah juga. Nah, jadi walaupun misalkan di sini dibilang hadisnya mauquf ke Abi Ayyub Al-Ansori, tetap aja mauqufnya itu dihukumkan dengan hukum apa? Dengan hukum marfu. Dan di sini sholat witir cuma disebutin berapa nih? 5, 3, 1. Yang 7 nggak disebutin, yang 9 nggak disebutinnya di hadis yang lain. Tata caranya kalau kita gabungin yang kemarin sholatul laili masna berarti 2 kali, yang 1 misa belakangan. Atau kalau mau sekaligus 3, 5, ya. Tasahudnya nanti di akhir doang 1. Ya, walaupun 5 gitu, tasahudnya udah di akhir doang 1. Ya. Ada juga yang ngambilnya itu tasahudnya 2 kali, kalau udah 5 gitu. Jadi kalau 5 berarti tasahudnya di 4 sama 5. Kalau 7 berarti tasahudnya di 6 sama 7. Begitu, ada juga begitu. Ya. Cuman ya kalau kita lihat kemarin sholatul laili masna, ya udah bagusan berapa? 2 kali. Kecuali Abu Hanifah sholat witir tuh cuma 3. Enggak ada 5, enggak ada 7, enggak ada. Dia itu cuma berapa? Cuma 3. Dan ini caranya itu sama kayak sholat maghrib. Abu Hanifah tuh sama kayak begitu. Patokannya dia ambil hadis Aisyah. Nabi sholat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan gak pernah lebih dari 11. Nabi sholatnya 4, 3. Nah, tuh. Tapi di hadis itu gak disebutin cara sholatnya gimana tuh, yang 3 rakaatnya gimana, gak disebutin kaifiahnya di situ. Makanya Imam Ahmad nyamainnya sama sholat yang udah ada. Karena gak bisa ngarang-ngarang sholat begitu loh. 3 ya apa yang udah ada? Maghrib. Udah. Sama dia kayak apa? Kayak maghrib. Ya. Tapi kalau kita kagak, karena ada hadis di sana la tusyabbihul witra bil maghribi. Jangan menyamakan sholat witir itu pelaksanaannya sama seperti sholat maghrib. Ya. Tapi Abu Hanifah jelas ada apanya juga, ada alasannya juga. Pakai tasahud. Tasahud berarti tasahud pertama dan kedua. Kayak sholat maghrib aja sama. Kayak maghrib. Iya kayak maghrib gitu. Ya. Apalagi kata dia sholat tuh nggak ada 1 rakaat, nggak ada. Menurut Abu Hanifah tuh, makanya dia udah 3 sekaligus, tapi pelaksanaannya sama kayak sholat maghrib. Terus Qala syarihu qauluhu al-witru haqqun ala kulli muslimin wa fi riwayatin al-witru haqqun wajibun faman lam yutir falaysa minna. Berkata oleh penyarah ucapannya al-witru haqqun ala kulli muslimin, dan pada suatu riwayat yang lain bermula witir itu adalah hak wajib, maka siapa orang yang tidak melakukan witir maka bukan termasuk daripada golongan kami. Wa bihadzal hadis. Nah itu kalau ada kata-kata paman lam yutir falaisa minna berarti nunjukin wajib enggak? Wajib. Hah? Nunjukin wajib enggak? Atau berarti an-nikahu sunnati. Paman rogiba sunnati falaisa minni. Orang wajib nikah enggak tapi? Sunnah. Iya. Berarti dari kata-kata malam yutir falaisa minna nggak bisa juga kita tarik kesimpulan ini wajib berarti nggak juga, karena nikah sama redaksinya begitu, paman rogibaan sunnati falaisa minni. Walaupun di depannya ada hakun wajibun situ ya. Iya. Terus Wa bihadzal hadisi istanbatul hanafiyatu annal witra wajibun
Dan dengan hadis ini beristinbat oleh golongan Hanafi bahwasanya witir itu wajib. Ya, tapi dalam mazhab Hanafi wajib ame fardu itu beda. Jadi sholat yang 5 waktu itu sholat fardu. Nah ini witir wajib. Beda dia antara fardu ame wajib. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya sama, fardu ame wajib itu juga. Terus Fal haqqu la yakunu illa wajiban la siyaman. la siyama waqad waroda. La siyama wa qad warada faman lam yutir falaysa minna ay laysa min ummatina. Maka yang hak atau yang benar adalah tidak ada kecuali yang wajib, apalagi sungguh telah warid hadis faman lam yutir falaysa minna, artinya bukan termasuk daripada umat kami. Wa qala Malikun wa Ahmad wa Syafi'i annahu ghairu wajibin wa awwalu anna qawlahu falaysa minna ay laysa min tariqi sunnatina. Dan berpendapat oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bahwasanya witir itu tidak wajib, dan mereka mentakwil bahwasanya sabda Nabi falaysa minna itu artinya bukanlah termasuk daripada tariqah sunnah kami atau jalan sunnah kami. Qauluhu man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al ila akhirih. Fihi bayanu adadil witri min khamsin ila wahidatin. Ucapannya man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al sampai akhirnya. Pada redaksi tersebut menjelaskan bilangan witir dari 5 sampai 1. Fal amru fihi lil wujubi indal hanafiyati. Maka perintah di dalamnya itu lil wujub menurut golongan Hanafi. Walil istibabi indal a'immati salasati, dan untuk kesunahan menurut imam-imam yang 3. Wa dalilu ala annal witra laysa biwajibin ma rawahu Abdullah bin Muhayrizin anna rajulan min bani Kinanata yud'a al-Mukhdijiyya sami'a rajulan bisyami yud'a Aba Muhammadin yaqulu al-witru wajibun. Dan dalil di atas bahwasanya witir itu tidak wajib apa yang meriwayatkannya oleh Abdullah bin Muhayriz bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang dipanggil dengan sebutan Al-Mukhdiji. Ia mendengar seorang laki-laki di Syam yang dipanggil namanya Abu Muhammad. Ia berkata witir itu wajib. Qala Al-Mukhdijiyu faruhtu ila Ubadata bani Samiti fa akhbartuhu. Berkata oleh Al-Mukhdiji, maka aku menuju kepada Ubadah bin Samit, maka aku kasih tahu dia. Faqala Ubadatu kazaba Abu Muhammadin samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibadi faman jaa bihinna lam yudayyi istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ayyudkhilahul jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun insya'a azabahu wa insya'a dakhalahul jannata. Maka berkata oleh Ubadah, telah berbohong oleh Abu Muhammad, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu itu telah Allah tetapkannya di atas hamba-hambanya, maka siapa orang yang mendatangi dengan salat tersebut, ia tidak menyia-nyiakan lagi juga tidak merendahkan dengan hak-haknya, adalah bagi orang tersebut di sisi Allah masuk surga. Dan siapa orang yang tidak mendatangi dengan 5 waktu tersebut, maka tidak ada bagi dia di sisi Allah itu perjanjian. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ya kan itu berarti jelas khamsu shalawatin. Ya, kata bahunallahu ada 5 sholat. Udah gitu Nabi tuh di akhir hayatnya kan suka ngirim utusan gitu ya ke suku-suku mana buat ngajak masuk Islam. Ya, di antaranya Mu'az tuh yang dikirim tuh ke Yaman, tapi kemana tuh? Ya. Itu kan pesannya selalu begitu, kasih tahu pada mereka Allah menetapkan memardukan sholat 5 waktu. Di situ ketahuan. Yang disebutin cuma berapa? Cuma 5 waktu. Ya. Di sisanya sunnah. Ila antatawa'a. Terus Fal mukhdijiyu bidomil jimi wa kasrid dali au fathiha. Dan lafaz al-mukhdiji dibaca dengan dhammah mim dan kasrah dal atau fathah dal. Ba'daha jimun mansubun ila mukhdijin ila mukhdiji binil harisi.
Setelahnya itu ada huruf jim yang dinisbahkan kepada Mukhdij bin Al-Haris. Wa hadisu ubadata misdaku qaulihi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u. Dan hadis Ubadah itu sumbernya dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u. Fal ayatu wal hadisu tadullani ala anna kulla zanbin ghayra syirki dakhala tahtal masyiati insya'a azabahu wa insya'a afa anhu. Maka bermula ayat dan hadis itu menunjukkan keduanya di atas bahwasanya tiap-tiap dosa itu selain syirik masuk di bawah masyiahnya Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan azabnya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memaafkannya. Wa minad dalili ala annal witra laisa biwajibin ma rawa an aliyin qala al witru laisa bihatmin wala kasalawatikumul maktubati walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara summa qala ya ahlal qur'ani autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Dan di antara dalil di atas bahwasanya witir itu tidak wajib, apa yang meriwayatkannya dari Sayyidina Ali, ia berkata, bermula witir itu tidaklah wajib dan tidak seperti sholat-sholat kalian yang fardu. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai ahlul Quran, witirlah oleh kalian, maka sesungguhnya Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Wa sayati bayanu hadzal hadisi qariban, dan akan datang penjelasan hadis ini sebentar lagi. Wa bihazainil hadisaini tabayyana annal witra laisa biwajibin, dan dengan dua hadis ini jelaslah bahwasanya witir itu tidak wajib. Wa amal hadisu al mutaqaddimu addalu ala wujubil witri wa huwa ala hasbi adati tashbihi ay kal wajibi fi ihtimamihi wa adami ihmalihi safaron aw hadaron. Dan adapun hadis yang telah lalu yang menunjukkan di atas kewajiban sholat witir, maka itu di atas membuang adatu tasbih, takdirnya kal wajibi seperti yang wajib, fi ihtimamihi pada pentingnya dan ketidakpentingannya dalam keadaan musafir atau hadir. Wa min muayyidi zalika ma sabata annal a'rabiyya sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la illa anta tawa'a. Dan di antara penguat demikian itu apa yang telah tetap bahwasanya orang Arab Badui bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab tidak kecuali yang sunnah. Iya. Jadi memang di antara 4 mazhab yang bilang witir itu wajib cuman mazhab Hanafi. Ya, selebihnya 3 mazhab Maliki, Syafi'i sama Hambali itu bilangnya apa? Bilangnya sunnah. Ya, jadi cuman Hanafi yang bilang wajib. Terus Qultu wastadallal hanafiyatu alal wujubi bihaza ala anal istisna'a munqati'un fata'wiluhu illa anta tawa'a fayajibu 'alaika imda'uhu li anna Allah ta'ala qala wala tubtilu a'malakum. Aku berkomentar, Syekhuna Muhammad Muhajirin berkata, dan mengambil dalil oleh golongan Hanafi di atas kewajiban dengan ini, di atas bahwasanya istisnya itu munqati, maka takwilnya itu illa anta tawa'a, maka wajib di atasmu meneruskannya. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tubtilu a'malakum. Fa ba'da syuru'i fil amali yahrumu ibtaluhu biduni uzrin. Maka setelah masuknya di dalam pengamalan, haram membatalkan amal tersebut dengan tanpa uzur. Wal hadisu yadul ala wujubil witri, maka hadis itu menunjukkan di atas wajibnya sholat witir. Qala al-musannifu wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala laisal witru bihatmin kahai'atil maktubati walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, tidaklah witir itu wajib seperti kebiasaan atau gaya sholat fardu, akan tetapi itu sunnah.
yang telah mensunnahkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmizi wal Nasa'i wa hasanahu wal Hakim wa sahahahu. Meriwayatkannya oleh Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i dan ia menganggap hasannya, dan meriwayatkan oleh Imam Hakim dan ia mensahihkannya. Iya, jadi biasa nih gaya daripada Ibnu Hajar. Hadis sebelumnya bilang al-witru hakun. Iya, pas hadis sekarang langsung laisal witru bihatmin. Jadi kan kayaknya kontradiksi. Ya, ini gaya Ibnu Hajar. Jadi habis bilang ini boleh, ini nggak boleh. Dia langsung diadu itu hadisnya. Ya. Jadi makanya kalau kita lihat orang ngaji Bulughul Maram itu harus ada gurunya. Kok nggak ada gurunya dia bakal bingung loh. Ya karena hadisnya tuh kok di sini batal, sini nggak batal, sini haram, sini nggak haram, langsung begitu. Iya. Bingung ya. Ini barusan banget al-witru hakun, tapi tahu-tahu di sini laisal witru bihatmin. Ya. Nah, ini ucapan Ali ketika Ali sudah jadi khalifah nih. Ali bin Abi Thalib. Berarti mungkin zaman ini dia orang banyak bilang sholat witir itu apa? Wajib kali. Makanya sampai Ali ngeluarin perkataan kayak begini. Laisal witru bihatmin. Ya. Terus Qala syarihu qauluhu laisal witru bihatmin fihi nafyu wujubil witri wa annahu laisa kal maktubati fil wujubi. Berkata oleh penyarah, ucapannya laisal witru bihatmin pada redaksi tersebut menafikan kewajiban witir, dan bahwasanya witir itu tidaklah seperti sholat wajib pada kewajibannya. Qauluhu walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indama napa wujubal witri asbata sunnataha. Perkataannya walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menurut seseorang yang menafikan kewajiban witir maka ia menetapkan kesunahannya. Wa sunnatu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dan sunnah itu adalah sesuatu yang diberi pahala di atas mengerjakannya dan tidak diberi dosa di atas meninggalkannya. kenapa Kiai Ampi nyebutin tuh wasunatu mayusabu ala fi'lihi? Kan udah tahu ya. Kenapa Kiai nyebutin? Karena ini omongan Sayyidina Ali. Kan kita tahunya tuh istilah wajib, sunnah. Itu kan pas sudah zaman mazhab. Nah ini Sayyidina Ali udah ngomong apa? Sunnah. Makanya sunnahnya apa di sini? Makanya disebutin Kiai sunnah itu mayusabu ala fi'lihi. Berarti istilah wajib sunnah itu bukan adanya pas zaman ulama-ulama usul, ulama fikih aja. Berarti zaman Sayyidina Ali juga orang udah kenal gitu loh. Istilah wajib, istilah apa? Istilah sunnah. Ya kan? Maka kita tahu kan istilah itu kan belakangan baru ada kan, makruh, itu kan makruh tanzim, makruh tahrim, itu kan istilah udah belakangan. Tapi kok ini bisa gitu loh, Sayyidina Ali di zaman dia udah ngomong bahasanya sunnah. Bahkan zaman Nabi, coba dah ke zaman Nabi emang orang udah di pikiran sunnah wajib. Kagak, pokoknya asal Nabi udah nyuruh ini berarti harus diapain tuh? Harus dikerjain. Enggak ada sahabat disuruh ini nanya, "Ya Rasulullah, itu wajib apa sunnah?" Enggak ada begitu. Pasti dikerjain. Ya, tapi ini kok Sayyidina Ali udah bisa ngomong sunnah begitu loh. Kan bingung gitu sunnahnya apa. Sedangkan kemarin kita udah baca sunnah itu thariqatan maknanya. Ya kan? Nanti di sini Kiai nyebutin sunnah itu mayusabu ala fi'lihi. Berarti zaman Ali udah kenal istilah apa? Istilah sunnah. Sunnah yang kita kenal sekarang gitu. Terus Babayna sunnati wal wujubi farqun. Maka di antara sunnah dan wajib itu ada perbedaan. Faida asbatna sunniyatal witri lazima nafyu wujubihi. Maka apabila kami tetapkan kesunahan witir, maka melazimkan meniadakan kewajiban witir. Fal hadisu dalilun li Syafi'i wa Malik wa Ahmad fi adami wujubil witri. Maka hadis itu menjadi dalil bagi Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad pada ketidakwajiban salat witir. Wa asbatal Hanafiyatu wujubal witri li mudawamatihi sallallahu alaihi wasallam wa isbatuhu al wujubu bi qaulihi haqqun wajibun. Dan menetapkannya oleh golongan Hanafi akan kewajiban sholat witir karena senantiasanya Nabi Muhammad SAW mengerjakannya, dan menetapkan kewajibannya itu dengan dalil sabda Nabi haqqun wajibun. Pamalam yutir falaysa minna fala yajuzul udulu an hadzan nasis sorihi.
Dan siapa orang yang tidak melakukan witir, maka bukanlah termasuk daripada golongan kami. Maka tidak boleh mentakwil daripada ini nas yang jelas. Wa ma'azalika fa innal hanafiyata lam yaqulu bi fardil witri. Qalu sholatul khamsi fardun wa sholatul witri wajibun. Dan beserta demikian itu, maka sesungguhnya golongan Hanafi tidaklah mereka mengatakan dengan keparduan sholat witir. Mereka hanya mengatakan sholat 5 waktu itu fardu dan sholat witir itu wajib. Wa farraqu bainal wajibi wal fardi, dan mereka membedakan antara wajib dan fardu. Li'annahum law qalu bi fardihi lazima an takunal maktubatu sitan. Karena bahwasanya mereka, kalaulah mereka katakan dengan keparduan sholat witir, maka wajib atau melazimkan bahwasanya sholat 5 waktu itu menjadi 6. Fahadisu aliyin wa in kana mauqufan fa innahu fil ma'nal marfu'i li isnadihi ila fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Sayyidina Ali sekalipun adalah itu mauquf, maka sesungguhnya pada makna marfu karena menyandarkannya kepada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita ya sebisa mungkin kerjainlah sholat witir gitu ya, kadang ngelihat ihtilaf begini ya, terus Nabi juga kayaknya nekanin banget orang suruh ngapain, suruh sholat witir. Nah, jangan sama sekali kita nggak sholat witir kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan nggak sholat witir lagi. 3 lah paling nggak, 3 rakaat pertama sabihis, rakaat kedua Qul kafirun, terus terakhirnya apa? Kulhu. Kulhu terus sampai nas 3 dibaca 3. Kenapa itu ditutup pakai 2 kul tuh? Kuliah ami kulhu, kesamaannya apaan? Antara 2 surah itu. Kenapa sih itu 2 surah itu pasangan banget tuh? Kuliah ami kulhu Allah, coba kenapa pasangan banget? Sama kul. Sama kul. Lah kul harus lebih pahala kul. Kul suruh binas kul. Karena dia temannya berdua tuh mau Izatai. Kalau Al-Ikhlas belum ada temannya dia. Isinya sama. Apa tuh? Masalah tauhid. Keesahan Allah. Kul huwallah tauhid. Iya, ada 4 itu. Kul ya ayyuhal kafirun tauhid. Cuman perbedaannya kalau yang kul huwallah itu tauhidnya sifatnya ilmiah. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu sifatnya ilmu. Kita pengetahuan kita tuh ma'rifah. Nah, kalau kul ya ayyuhal kafirun itu tauhidnya sifatnya amali, praktek. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya enggak nyembah, sifatnya apa tuh? Praktek. Ya, jadi yang kul ya ayyuhal kafirun itu tauhidnya sifatnya amaliyah. Kalau yang kul huwallah sifatnya tauhidnya itu apa? Ilmiah. Ya, ini sifatnya praktek, ini sifatnya ini. Witir tutup pakai itu. Kemarin kita baca qobliyah subuh, bacanya itu juga. Ya, 2 kul itu juga bacanya qobliyah subuh. Berarti kalau kita lihat relevansinya apa? Nah, itu Rasulullah pengen orang bangun tidur, dia qobliyah subuh, hatinya ini udah diisi sama apa nih? Sama tauhid. Tauhid itu baik itu amali ataupun tauhidnya ilmi. Terus di aktivitas sampai malam, dia mau tidur, witir. Isi lagi pakai apa? Pakai tauhid. Nyambung jadi tuh. Kenapa 2 rakaat fajar bacanya 2 kul? Kenapa witir tutupnya pakai apa? Pakai 2 kul. Jadi pas dia mau tidur, terus di Senin lagi pakai tauhid lagi. Tauhid ilmi dan juga tauhid amali. Tapi sama guru kampung, guru ngaji kita dipakai itu kalau maghrib. Itu doang dah. Itu doang udah tuh tiap hari bolak-balik gitu. Ya kalau itu kan ya bisa jadi ya mungkin, tapi bisa juga karena mungkin waktunya sempit. Waktunya sempit jadi enggak bukan karena waktu, itu jadi ya kayak amalan itu. Atau ada kali hadisnya gitu. Saat maghrib kalau di kerukunan atau apa itu ada susunan bacaan itu. Enggak, hadis gitu maksudnya mungkin ada kriya hadisnya mungkin gitu. Susunan ulama ini mah. Iya. Tapi ada bahasa. Kalau dia di mana-mana disuruh jadi imam, terus bacanya kuliah al-kafirun sama al-ikhlas, berarti dia ngaji, gitu kan? Justru sekarang yang ada orang sholat witir tuh diganti. Enggak, sholat maghrib. Enggak, kalau sholat maghrib mah kita ngelihat ini lo dah, ngelihat ada hadisnya kagak ada gitu loh. Kalau nggak ada hadisnya mah kita ya mau ngomong apa, kagak ada hadisnya. Nabi pernah loh baca itu, yang si ini masuk Islam tuh, aduh apa sih? Makbad. Bukan, yang
Udah pernah dijelasin dulu. Yang akhirnya pas dia tuh lagi tawanan perang Badar tuh. Nah tuh Nabi sholat maghrib baca itu. Baca surah yang panjang itu. Yang akhirnya ada kamu yang diciptain, apakah kami yang menciptakan? Akhirnya kan dia langsung, wah, keimanan masuk ke hati saya tuh. Ini tawanan di masjid ya? Bukan, jadi dia tuh lagi nego pengen masalah ini, masalah ngebebasin tawanan perang Badar. Oh, Jubair bin Mut'im. Coba cari tuh, kisah masuk Islamnya Jubair bin Mut'im. Bapaknya itu Mut'im bin Adi, orang kafir yang jasanya banyak banget terhadap Islam. Nah, itu makanya diutus anaknya tuh Jubair bin Mut'im. Kata Nabi, coba kalau bapaknya yang datang, gue bebasin langsung semua nih. Itu udah ngaji dah kayaknya dulu. Udah ngaji dulu. Nah itu kan Nabi bacanya apa tuh? Watur apa tuh? Atur itu kan panjang susul maghrib. Berarti nggak harus baca kul Allah. Tapi kalau yang witir tuh benar-benar ada hadisnya tuh. Cuma sayangnya tuh sekarang kok orang pada ganti-ganti gitu. Yang di akhirnya tadi baca tabat, akhirnya dibaca misalkan inna anzalna. Saya ikutin aja tuh Nabi baca itu karena ternyata ada rahasianya gitu loh. Yang tadi saya sebutin tuh ternyata ada tuh relevansinya sama qobliyah subuh. Guru kampung lagi nih, guru kampung ya. Ngajarinnya kalau witir di tarawih itu sabihis sama kuliah al-kafirun. Gitu. Iya, emang ada tuh. Atau ada hadisnya, ada. Makanya saya rasa tuh jangan-jangan maghrib itu ada kali hadisnya. Kuliah Yang baca kuliah ami ini begitu mungkin gitu ya, mungkin namanya hadis kan banyak begitu loh, walaupun hadis doib atau apa begitu mungkin ada kali gitu, mungkin ya harus kita cari dulu ya. Terus nih, Terus satu lagi jadi. terus Qala al-musannifu wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadhan. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail di bulan Ramadan. Summan tazaruhu fil qabilati falam yakhruj. Kemudian para sahabat menunggu Nabi malam berikutnya, maka Nabi tidak keluar. Wa qala inni khasitu ayyuktaba alaikumul witru, dan Nabi bersabda sesungguhnya aku khawatir bahwa diwajibkan di atas kalian witir. Rawahu Ibnu Hibban, meriwayatkannya oleh Imam Ibnu Hibban. Qala syarihu qama fi syahri ramadhana summan tazuruhu minal qabilati ila akhirih. Faqiyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri ramadhana innama kana fil lailatil ula min ramadhana. Wa fil lailatil muqbilati intazuruhu falam yakhrujin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh penyarah lapas qoma fi syahri ramadhana summan tazuruhu minal qabilati sampai akhirnya, maka berdirinya atau qiyamul lailnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan hanya saja adalah pada malam pertama dari bulan Ramadan, dan pada malam berikutnya para sahabat menunggu Nabi, lalu Nabi tidak keluar. iya ini di sini disebutin iya malam yang pertama. Tapi di yang lain tuh saya lihat tuh di malam udah malam 10 apa ya? Asal awakhir. Malam 21 apa begitu. Terus Qauluhu wa qala inni khasyitu ayyuktaba 'alaikumul witru ay anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam baina ba'da khurujihi annahu khasyiya ayyufrido antufrodo ala hazil ummati sholatul laili allati fihal witru. Ucapannya wa qala inni khasyitu ayyuktaba 'alaikumul witru artinya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah keluarnya dia bahwasanya Nabi khawatir bahwa menjadi fardu ini untuk ini umat sholat lail yang di dalamnya itu ada witir. Wa warada min turuki sihahin bilabzi inni khasitu antufrodo alaikum wa zalika fi ramadana wa lam yu'ayyanil witru. Dan telah warid daripada jalur-jalur yang sahih dengan lapas inni khasitu antufrodo alaikum, dan demikian itu pada bulan Ramadan dan tidak ditentukan witirnya. iya, jadi kalau di sini kan disebutin ini khasitu ayyuktaba alaikum al witru, disebutin tuh.
Saya khawatir nih witir jadi wajib, ya. Tapi di riwayat yang sahih itu nggak ada kata-kata al-witrunya di sini. Saya takut bahwa akan dipardukan kepada kalian. Apa yang dipardukan? Ya belum tahu lah. Nabi sholat apa itu? Tarawihnya apa? Nah, Nabi sholat apa nih keluar? Sholat apa? Mana sholat witir atau sholat apa? Gitu. Nih kalau di riwayat yang sahih nggak ada kata-kata al-witrunya. Tapi ini di riwayat Ibnu Hibban ada kata-kata al-witru. Ya. Jadi ini kita kagak tahu nih yang Nabi khawatir yang dikhawatir diwajibin tuh apa? Kalau kita bilang khawatir diwajibinnya sholat apa misalkan? Sholat tarawihnya. Kok Nabi besokannya masih sholat tarawih? Harusnya kalau dia takut diwajibin, udah nggak usah ngerjain tarawih lagi, ntar diwajibin lagi. Enggak. Tapi orang pada tetap ngerjain masing-masing. Kalau yang takutin witirnya, kok Nabi besok masih ngerjain witir? Nah, ntar jadi diwajibin dong. Kalau masih takut diwajibin kan berarti nggak usah ngerjain sama sekali gitu loh, setul sekali. Makanya apanya nih? Bukannya Nabi tarawih itu dia di hari-hari yang ganjil aja dia datangnya. Iya makanya ini ada yang bilang nih masuknya di asal awakhir nih kejadian ini. Iya. Jadi wajib ya. Iya. Makanya di sini yang takut diwajibin tuh apanya? Sholat tarawihnya yang tarawihnya apa? ini. Akhir daripada witir itu. Iya, tarawihnya apa witirnya? Kalau kita bilang Nabi takut tarawihnya diwajibin, tapi kenyataannya abis itu sahabat masih tetap ngerjain kok walaupun masing-masing. Nabi ngerjain di rumahnya. Harusnya Nabi stop, udah jangan ngerjain lagi tarawih, tadi diwajibin loh. Lihat kagak. Makanya ada yang bilang sini takut diwajibin itu jamaahnya. Menganggap wajib itu ya. Iya, takut diwajibkan pas Nabi keluar orang langsung pada ngapain? Wah, semua. Masih pada ngerumut kan? Kenapa orang pas Nabi keluar bisa pada langsung pada ikut jamaah? Karena orang itu udah pada ngerjain di masjid. Orang tuh bukan pada di rumah. Masa di rumah orang tahu apa yang Nabi keluar tuh. Orang pada asik tidur di rumah tahu Nabi keluar, tahu dari mana? Berarti tuh orang emang udah ada di mana tuh? Ngapain dia di masjid? Qiyamul lail, sholat tarawih, sholat apa masing-masing. Pas Nabi keluar, rumun. Ya kan? Besokannya Nabi keluar lagi, ngurumun lagi. Ya. Besokannya baru Nabi nggak keluar lagi pas ngeliat orang ramai banget. Aisyah tuh orang apa tuh? Nungguin orang engkau keluar Rasulullah. Wah, beneran, saya nggak keluar lagi. Ya tapi kan Nabi pakai nanya Aisyah gitu. Berarti Nabi selama ini nggak sadar dong. Di sholat tuh orang pada ngapain? Oh, jamaah saking khusyuknya begitu loh. Jadi ada orang yang bilang yang dikhawatirin diwajibin di sini bukan masalah tarawih atau witir ya, tapi apanya tuh? Sholat malam jamaahnya. Buktinya pas Umar udah nggak takut kan bakal diwajibkan karena syariat kan udah selesai kan, udah kelar, Nabi udah meninggal, udah jamaah lagi dah. Ya karena dia udah nggak takut diwajibin lagi tuh jamaah, orang syariat udah berhenti di situ, gitu. Mungkin karena Nabi ya. Umar nggak mungkin bikin syariat baru. Iya, bisa aja. Iya. Tapi masa Umar juga jamaah masing-masing. Masing-masing, iya. Berarti kan sholat witir artinya Nabi nggak pernah ngelarang orang Ramadan atau witir. Kalau emang Nabi takut itu diwajibin, harusnya dia larang dong. Udah jangan pada tarawih lagi, itu diwajibin loh. Larang dong. Tapi itu kagak. Berarti bukan itunya kali yang Nabi takut, iya, tapi jamaahnya itu. Karena kedatangan Nabi yang dianggapnya ya kan beda dengan yang lain ya. Mungkin kalau Nabi tiap malam dia melaksanakan berjamaah terus, nanti jadi wajib. Iya, apaan yang wajib? Tadi jamaahnya. Iya. Bukan tarawihnya, tarawih udah pada ngerjain. Ya. Aduh, iya. Terus Wastufida minhu annal witra laisa biwajibin, dan dapat diambil faedah darinya bahwasanya witiratil ula. Maka ringkasan masalahnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW sholat pada malam pertama dari bulan Ramadan, maka manusia berkumpul, dan Nabi sholat di malam yang kedua, maka manusia berkumpul lebih banyak daripada malam pertama. Wa fi lailati salisati lam yakhrujin Nabi SAW, dan pada malam ketiga Nabi tidak keluar ke masjid. Wala maka Nabi wasti laili kharajan Nabi SAW faqala lima ra'aita hirsakum alal qiyam. Lama ra'aitu hirsakum alal qiyami khasitu antum rada alaikum salatul laili. Maka tatkala ada pada pertengahan malam Nabi keluar, maka Nabi berkata,
ketika aku melihat kegemaran kalian di atas qiyamul lail, aku khawatir bahwasanya dipardukan di atas kalian salat malam. Fahazi salatut tarawih au salatul qiyami. Maka apakah ini salat tarawih atau qiyamul lail? Wa warada anna man qama min ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan telah warid bahwasanya orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni bagi dia dosa yang telah terdahulu. Muhimmatun, bermula ini suatu hal yang penting. Istashkalal Khattabiyu asla hazil khasyati ma'a annahu sabata fi hadisil Isra'i anna Allah ta'ala qala hunna khamsun wa hiya khamsuna ma yubaddalul qawlu ladayya. Menganggap iskal oleh Imam Khattabi akan asal ini ketakutan atau kekhawatiran Nabi, disertai bahwasanya telah tetap di dalam hadis Isra bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu adalah 5 dan itu adalah 50. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Fa iza aminat tabdilu fa kaifa yaqaul khawfu min ziyadati. Maka apabila telah aman penggantian, maka bagaimana ada terjadinya kekhawatiran daripada tambahan? Iya kan sholat fardu udah jelas, ada 5. Lah kok Nabi pakai takut pakai diwajibin lagi? Kenapa kan udah jelas itu, udah Allah bilang nih yang wajib cuma berapa? Cuma 5. Kenapa Nabi khawatir bakal ada kewajiban? Nah kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin wajib tambahin lagi. Ya. Nah, jadi dari mana gitu Nabi kok bisa khawatir? Padahal udah tetap. Ya. Sholat itu 5 waktu. Terus Fa'ajaba anhul Khattabiyyu bi anna salatal laili kanat wajibatan alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku jawab darinya Imam Khattabi bahwasanya salat lail itu adalah wajib di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa af'aluhu in kanat syar'iyatan fayajibu 'alal ummati iktida'uha. Maka af'al-af'alnya Nabi jika adalah itu syariat, maka wajib di atas umat mengikutinya. Fatarku Rasuli alaihi salatu wassalamu al-khuruja fi lailati salisati li alla yadkhula fil wujubi min tariqil amri bil iktida'i ala umumihi bir rasuli sallallahu alaihi wasallam la min insya'i fardi jadidi zaidi alal khamsi kama anna salatal manzurata tajibu biha ma'a annaha kharijatun anil khamsi wala yufidu wujuba salatil manzurati insya fardi jadidin kharija anil khamsi. Maka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar pada malam yang ketiga agar tidak masuk pada ranah wajib dari jalan perintah dengan mengikuti di atas keumumannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada insya. Menerbitkan keparduan yang baru yang tambahan di atas yang 5, sebagaimana bahwasanya sholat yang dinazarkan wajib dengannya disertai bahwasanya itu keluar dari yang 5 dan tidak memberi faedah kewajiban sholat yang dinazarkan yang menerbitkan keparduan yang baru di luar dari yang 5. Ya, jadi bisa aja sholat kan udah 5 waktu tuh udah paten segitu, tapi orang ngewajibin buat diri dia sendiri. Nanti orang nazar, saya mau sholat ini jadi wajib nggak? Jadi wajib. Padahal nggak masuk yang sholat yang 5 waktu. Bisa aja begitu. Takut menganggapnya gitu. Itu orang Bani Israel kan pada suka ngerohib tuh, rohib di biara gitu kan, ibadah apa-apa. Tuh Allah nggak ngewajibin sebetulnya. Tapi mereka ngewajibin buat diri sendiri. Ya. Ada di Quran tuh warohbaniyatani betadauha makatabnaha alaihim. Tuh kata Allah, kami nggak ngewajibin atas mereka, tapi ibtadauha, mereka yang ngewajibin buat diri mereka sendiri. Jadi karena mereka ngewajibin atas diri mereka, jadi apa tuh? Jadi wajib. Ya. Berapa banyak kita yang ngewajibin ibadah buat diri kita sendiri, sebetulnya ibadah tuh nggak apa? Kagak wajib. Kita ngewajibin buat diri kita sendiri.
habis buka puasa atau gua kudu ngerokok. Wajib ngerokok. Wajib, iya. Atau yang bentuknya kayak ibadah lah, yang saya bilang kemarin, orang habis sholat tuh nambahin sujud deh begitu. Jadi wajibin sendiri, emang ada ajaran kagak ada. Jadi bisa aja orang. Terus Walil ulama'i ajwibatun wa as'ilatun fi hazil mas'alati la yasa'u zikruha fi hazil ujalati. Dan bagi para ulama itu ada jawaban dan pertanyaan pada masalah ini, tidaklah luas penyebutannya pada ini ujalah. ini ringkasan. Ini ringkasan. Nah, jadi istilahnya di sini berarti tetap dari muhimmatun itu yang takut dikhawatirin, diwajibin itu sholat malamnya. Ya bukan masa jamaahnya, tapi sholat apanya? Sholat malamnya. Terus Wa min ahammiha ma sami'tu min takriri syekhina Muhammad Ahyad rahmatullahi alaihi fil Masjidil Harami anna kulla hadisin wa rada min khaufin Nabi sallallahu alaihi wasallam an tufrada ala hazil ummati salatul qiyami fi ramadana innama hiya faridatun sanawiyatun. Dan di antara yang paling pentingnya, apa yang aku pernah dengar dari uraian guru kami Syekh Muhammad Ahyad rahmatullahi alaihi di Masjidil Haram, bahwasanya setiap hadis yang warid daripada kekhawatiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dipardukan di atas umat ini salat qiyamul lail di bulan Ramadan, hanya saja itu adalah keparduan yang bangsa tahunan. Wa qauluhu ta'ala fi lailatul isra'i ma yubaddalul qawlu ladayya innama kana fil faridatil yaumiyati. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra, ma yubaddalul qawlu ladayya, hanya saja adalah itu pada keparduan bangsa harian. Fasa batal farqu bainal faridati sanawiyati wal yaumiyati fahina izin la ta'arada bainal adillati. Maka telah tetap perbedaan di antara keparduan yang bangsa tahunan dan yang bangsa harian, maka ketika ini tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil. ya sudah. Wa an Kharijata bin Huzafata. Alhamdulillah. Tadi itu penyelesaian masalahnya belum. Yang mana tuh? Salat witir. Jadi sholat witir qiyamul lail apa gimana? Jamaahnya. Jamaahnya. Tuh, di atas muhimmatun. Penyelesaian masalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi lailatul ula. Iya. Iya. Malam pertama Nabi sembahyang di masjid. Ngikutin. Malam kedua Nabi sembahyang di masjid. Iya, ngikutin. Makanya ketiga Nabi enggak keluar. Ya, takut tidak. Nah, tidak keluar. Iya. Karena Nabi tengah malam keluar Nabi keluar. Karena udah sepi kali masjid kali Bang. Enggak, orang masih nungguin. Oh, masih nungguin. Dan Nabi ngomong sama siapa itu? Kan Nabi ngomong sama orang. Iya. Orang masih pada nungguin. Akhirnya Nabi keluar. Nah, ngomonglah itu lama roa itu hirsog hukum. Jadi orangnya banyak masih di situ, masih banyak. Ya. Ini udah malam pertengahan tuh. Bukan, maksudnya ada pertengahan malam. Oh, pertengahan malam. Pertengahan malam. Malam Iya. ketiga cuma ada malaman. Dan malaman. Iya, dilihat orang pada ngebuar-buar juga. Nungguin Nabi ini ya. Iya, Nabi ngasih penjelasan lah begitu. Tuh lama roa itu Perkataan Nabi. Nabi. Iya. Sampai di mana tuh? Alaikum sholatul laili. Iya, sholatul lail di situ. Sampai situ. Iya. Pak Haji sholatul tarawih ini Bukan, siapa? bukan. Bukan perkataan Nabi, bukan. Bukan. Ini mah karangan Kiai, masih lanjutannya. Oh. Kiai. Jadi ini sholat Maria, tarawih apa sholat witir? Witir. Qiyamul lailnya pada ngapain, sembahyang apaan? Udah bukan perkataan Nabi tuh. Udah kiai ini mah ya. Mari kita tutup pengajian kita dengan sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik
wansur alaina min rahmatik wamnun alaina bil hibzi wal faham subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma zakirna ma nasina wahfaz alaina ma alimna wa zidna ilman nafi'an Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilim wa sahil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.